mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini, bagaimana cara kita itikaf ya? Pertama kita pastikan dulu tuh masjidnya bisa untuk itikaf atau tidak gitu kan. Kalau itu bisa untuk itikaf ya alhamdulillah, tinggal kita lakukan di sana, meskipun juga harus hati-hati dengan prokes yang ketat. Karena juga soft-softnya kan masih juga dikasih jarak kan, otomatis nggak bisa masuk banyak gitu. Nah, sebetulnya yang harus dipahami bahwa Lailatul Qadar atau itikaf ini idealnya, kalau kita bicara ideal itu ya 24 jam di masjid. Karena para sahabat, para Rasulullah dan para sahabat itu kalau itikaf ya 24 jam di masjid, gak pernah keluar masjid kecuali mungkin buang hajat sebentar masuk lagi atau menerima tamu masuk lagi. Makanya beberapa masjid itu mengadakan acara, biasanya ya kalau nggak pandemi mengadakan acara itikaf selama 10 hari terakhir full di masjid, nggak kemana-mana, baru pulang ketika di puasa hari terakhir itu baru pulang gitu kan. Itu seperti itu ada, dan itu keren, memang itu meniru ala-ala zaman Rasulullah begitu kan, dan itu sangat bagus. Hanya ketika kita saat ini di era pandemi, tentu ada pembatasan-pembatasan dari beberapa masjid yang dilakukan ya. Makanya kita pastikan dulu mana yang mau kita target untuk menjadikan tempat itikaf. Kalau ada masjidnya sudah nggak ada masalah, kita tinggal datang, kita sholat tahiyatul masjid, sholat tarawih kalau belum, sholat witir kalau belum, kalau udah tarawih udah witir ya udah sholat hajat, sholat tobat, udah memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu diperbanyak, itu aja. Dah itu perbanyak wirid, istighfar, dzikir, komplit semuanya doa pada Allah. Nah, barang siapa mengerjakan amalan soleh ketika malam Al-Qadar datang, maka dia dihitung seakan mengerjakan amal soleh selama 1000 bulan lamanya. Nah, maha besar Allah, maha adil Allah yang menjadikan kita sebagai umat akhir zaman dengan usia yang tidak panjang. Karena usianya kan Rasulullah mengatakan usia umatku tidak jauh dariku, kata Rasulullah. Usia Rasulullah 63, maka kalau kita lihat dari 63 ini ya orang usianya ya 11-12, bisa menjelang 63 atau habis 63 ke atas sedikit, ya wallahu alam, ya Allah yang tahu. Nah, oleh karena itu sesungguhnya kalau kita lihat dari sisi ini usianya kan pendek. Jadi usia akhir zaman ini kan pendek sekali. Sementara usia nabi-nabi terdahulu dan umatnya kan panjang-panjang. Nah, kalau kita mau ngejar dengan sesama dari usia sudah secara stat sudah jauh usianya, untuk dikejar itu sudah jauh, amalannya sudah kalah gitu kan. Secara stat aja udah kalah gitu kan. Makanya maha adil Allah, maha besar Allah yang menjadikan Ramadan itu adalah bulan untuk meningkatkan, dilipat gandakan, sholatnya dilipat gandakan, apapun dilipat gandakan, termasuk siapa yang melakukan amal kebaikan di malam Al-Qadar itu seakan-akan berbuat kebaikan, beramal selama 1000 bulan. Wah, itulah alhamdulillah itu bisa mengejar ketertinggalan dari umat-umat Nabi terdahulu gitu. Nah, persoalannya muncul di era pandemi ini, kalau masjidnya lockdown, nggak bisa ke masjid, gimana? Ya sudah, Anda pakai di rumah nggak ada masalah, karena darurat gitu kan. Kalau bisa di masjid jadi masjid, memang ada dasar hukumnya di masjid. La itikafa illa fil masjid, tidak ada itikaf kecuali di masjid. Ya harus di masjid memang. Tapi kalau memang masjidnya lockdown atau sangat penuh atau susah untuk masuk, ya sudah di rumah nggak ada masalah. Yang penting amal soleh. Begitupun, nah ini ada trik-trik ya, begitupun dengan para ibu-ibu yang kemudian sedang berhalangan, nggak bisa ke masjid, nggak bisa hadir untuk melaksanakan iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menggantinya dengan menyiapkan sahur. Makanya ini yang salah satu triknya ada begini. Kalau udah masuk 10 hari terakhir, itu kalau bisa amal-amalan di malam itu ditingkatkan semuanya. Diniatkan untuk dalam rangka menggapai Al-Qadar. Misalnya saya mau khataman ketika malam ganjil, misalnya begitu, karena punya keyakinan malam ganjil belum Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Saya mau ngasih menu sahur untuk pas malam ganjil, misalnya, ya boleh-boleh aja. Pokoknya intinya di malam 10 hari terakhir itu kalau bisa jangan hanya ganjil semua, karena kita nggak tahu ya malam Al-Qadar, walaupun memang ada hadisnya malam-malam ganjil, khususnya malam 27 itu ada hadisnya. Cuma ya jangan sampai kita kemudian jujuk ke sana, tapi kita kalau bisa 10 hari terakhir itu dimaksimalkan, karena nggak tahu kan, panitianya kan Gusti Allah, kalau kemudian dipindah kan ya nggak tahu gitu kan, dipindah harinya, dipindah ke hari keberapa gitu kan, walaupun ada hadisnya gitu kan. Nah, anggap saja sekarang semuanya 10 hari terakhir itu full, sehingga nanti kalau dipindah pun mendadak ya tetap dapat gitu kan. Ya, misalnya nggak dipindah ya alhamdulillah nggak apa-apa, dapat tetap sesuai dengan
hadis misalnya di malam ke-27 misalnya atau malam-malam ganjil itu. Nah, bisa malam-malam itu kemudian khataman Quran, zikir, bisa juga memberi sahur gitu kan, itu akan dianggap seperti memberi sahur 1000 bulan lamanya. Keren sekali kan. Jadi itu. Tapi juga ingat loh, kalau amal kebaikan dilipat gandakan seakan-akan beramal soleh 1000 bulan lamanya, maksiat juga dilipat gandakan seakan-akan maksiat 1000 bulan lamanya, sama aja. Jadi hati-hati, jangan asal gitu ya. Nah, jadi monggo kita bisa mengisi Al-Qadar ini, Lailatul Qadar, malam-malam ganjil ini, pokoknya intinya mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ilallah. Wirid boleh, zikir boleh, walaupun yang direkomendasikan bacaannya seperti yang pernah kita sampaikan, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzuka minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu diulang-ulang terus. Ya, kemudian sambil wirid yang lain, sholawat juga boleh, silakan gitu, baca Quran ya monggo silakan. Prinsipnya kalau itikaf itu ada yang berjamaah bareng-bareng amalannya, ada yang sendiri-sendiri, semuanya sah. Yang nggak sah yang nggak itikaf, yang nggak sah yang tidur aja ketika malam-malam ganjil atau malam-malam nggak ganjil di 10 hari terakhir itu. Dan para sahabat kalau sudah 10 hari terakhir itu nggak kompromi, dia tinggalkan semuanya. Bahkan bahasa kasarnya istri-istrinya nggak disentuh semua. Makanya malam itu serius taqarrub ilallah. Itu makanya kita jangan sampai terlena, dan alhamdulillah sebetulnya momen pandemi ini membuat kita insya Allah harusnya lebih total dalam Al-Qadar. Kenapa? Nggak ada mudik, mudiknya kan dilarang, nggak boleh. Ya udah, nggak usah mikir mudik, nggak usah beli tiket, nggak usah mikir macam-macam, nggak usah mikir olah-olah, nggak usah mikir macam-macam. Cukup malah dapat Al-Qadar. Kan banyak orang alasannya, waduh saya pas 10 hari terakhir itu saya di kapal, saya di kereta, saya di pesawat, saya di mobil, saya di mana gitu kan. Itu besok enggak. Jadi begitu sudah 10 hari terakhir kan semuanya landai, nggak ada acara aneh-aneh gitu kan, nggak boleh. Apalagi kalau tidak salah saya dapat info dari kepolisian bahwa akan diperketat, jalan-jalan tikus pun nggak bisa dilewati, katanya begitu dari Pak Kakor Lantasnya, saya baca di salah satu media tadi. Nah, sudah, daripada Anda kucing-kucingan atau mungkin beresiko, udah malah nikmati saja Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nanti insya Allah lah kalau udah dibuka Anda boleh silaturahmi gitu kan. Toh juga ada handphone yang bisa untuk call, video dan sebagainya. Begitu dari kita isi hari-hari akhir ini dengan monggo silakan. Ada akhir-akhir di Ramadan 10 hari terakhir itu bisa zakatnya ditunaikan 10 hari terakhir ya monggo, mau sedekahnya 10 hari terakhir monggo. Pokoknya malam itu amal soleh lah isinya. Ngaji, pengajian, wirid, zikir, pokoknya berbagi, sedekah, zakat silakan dilakukan di malam itu. Ya, termasuk memberikan sahur itu juga dilakukan, monggo silakan. Membaca Quran, wah pokoknya semuanya amalan itu kalau pas 10 hari terakhir dan pas Al-Qadar datang, itu seakan-akan seperti melakukan amal itu selama 1000 bulan lamanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa istiqomah sehingga kita akhirnya nanti betul-betul sesuai dengan dalam Al-Quran itu menjadi la'alakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.